Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma aslih ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu, bapak semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Bu Azia, Bu Mute, Pak Hamid, Bu Irlis, Bu Fatimah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan yang bisa kita isi dengan kebaikan. Dan seumpama Allah mencatat kita diuji dengan penyakit, seperti saudara kita yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran di dalam menjalaninya. Ibu-ibu, bapak yang kami muliakan, pada kesempatan kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-15 ya, masuk pelajaran 15. Pelajaran kita sudah membahas makna pokok dari ayat yang akan menjadi kajian utama kita pada pelajaran ini. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan dengan bagian selanjutnya, ada tanmiyatul mufrodat, ada latihan, ada kaidah dan sebagainya. Untuk itu ibu-ibu, bapak sekalian, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak sekalian, bahagia rasanya malam ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita. Alhamdulillah, dengan judul Al-Qadiru wa ibaduhu as-salihun. Ini yang akan menjadi kajian kita, yang akan menjadi landasan kita di dalam memahami materi kita ini adalah akhir dari surah Al-Baqarah 284 dan 285. Nah, sebagai awal dari kegiatan pembelajaran kita ini, ibu-ibu, apa sekalian, mari kita coba ya, kita coba jodohkan, ada ungkapan sebelah kanan, ya, ada pasangan kata di sebelah kanan, lalu tugas kita adalah mencari mana deskripsi penjelasan yang paling cocok untuk setiap ungkapan tersebut. Ya, ini kita sedang memantapkan penguasaan mufradat kita, ya. Sedang memantapkan penguasaan mufradat kita. Kita lihat sebelah kanan, ibu-ibu sekalian. Kita sebelah kanan ya, yang berwarna terang putih. Yang pertama di situ ada ungkapan apa, ibu-ibu sekalian? Yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Kemudian berikutnya Unzilal Quran. Oke, yang ketiga Al-Kutub As-Samawiyah. As-Samawiyah. Oke, berikutnya Al-Adl. Oke. Berikutnya ada Ilallahil masir, ya. Ilallah al-masir. Nah, Ilallahil masir. pada pertemuan hari Hari Senin kemarin ini kata al-masir muncul nih di soal Bu Ida di bahasa Arab Qurani yang ke-5 ini al-masir.
Kemudian berikutnya ada yang terakhir ada kata Gufronaka. gufronaka. Ya, ada ungkapan gufronaka. Ya, Gufronaka. pilihan-pilihan yang kita punya apa saja? Yang pertama di sebelah kiri kita ada mithlu al-Qur'an wa Taurat wal Injil. Ya, yang berikutnya yuhasibukumullahu ala a'malikum. Oke, berikutnya la nufarriqu baina ahadin min auladina. Yang selanjutnya Allahumma ghfirli. Ya. Yang selanjutnya yang kelima ila asyrafil mursalin. Kemudian yang keenam innallaha wasi'un alim. Dan yang terakhir ada turja'una ilaihi. Turja'u ya Pak ya? Turja'una ilaihi. Ada yang berbeda dengan yang ibu-ibu Bapak dapatkan? Enggak Pak, cuma di sini titiknya saya enggak lihat jadi tur. Oke, baik. Turja'una ilaihi. Baik, silakan ibu-ibu, Bapak sekalian ya, langsung saja yang sudah ada inspirasinya atau mau mencoba melihat mana yang dianggap paling cocok, dua pasangan tersebut dipersilahkan. Baik, Pak Guru. Ya, silakan. Yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati yuhasibukumullahu ala a'malikum. Ada yang punya ide untuk yang pertama? Boleh saya Pak Guru? Ya, silakan. Yaumal qiyamati yuhasibukumullahu ala a'malikum. Oke, bagus. Sudah ada satu ungkapan yang dirasakan pasangan cocoknya. Yang berikutnya? Pak, saya coba ya, Pak. Ya, silakan, Bu Muti. Unzilal Quran illa asrofil mursalin. Iya, oke, bagus. Sudah ada dua yang bisa dipasangkan, ya, sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, yang maknanya paling cocok, ya, yang idenya bersambung. Yang ketiga, silakan. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Fatimah, silakan. Al-Kutubus Samawiyah mislu Al-Quran wa Taurat wal Injil. Iya, oke, bagus. Sudah ada tiga yang dipasangkan. Yang berikutnya, yang keempat. Saya Pak Guru. Silakan Bu Nuraida. Al-adlu la nufarriqu baina ahadin min auladina. Iya, oke, bagus. Berikutnya, silakan. Ilallahil masir. Turja'una ilaihi. Oke, berikutnya yang terakhir, seumpama yang sudah ditemukan pasangannya, yang terakhir juga boleh, yang lahir. Seumpama ilallah al-masir, belum dirasa ada ungkapan yang cocok untuk menjadi pasangannya, boleh yang terakhir. Gufronaka. Ya, silakan Pak Hamid kembali, silakan Pak. Gufronaka Allahumma gfirli. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, ada satu yang belum punya jodoh, ya, yang belum punya pasangan, silakan. Saya coba Pak Guru. Ya, silakan. Ilallahi masir
turja'una ilaihi. Iya, oke, bagus. Nah, ibu-ibu yang lain, bapak yang lain ini tadi adalah pendapat pribadi ya. Yang nomor 1 tadi Pak Hamid, kemudian yang 2 Bu Mute, yang ketiga Bu Fatimah, kemudian yang keempat tadi Bu Nur Aida, yang kelima ini ada Bu Asmani, kemudian yang terakhir tadi Pak Hamid lagi. Ini ibu-ibu yang lain, jika ada pendapat yang berbeda, seperti Bu Fauziah misalnya, menurut saya bukan yang itu, boleh, punya usul boleh. Bu Farida juga, jika punya usulan selain yang sudah disampaikan tadi juga boleh. Ya, Bu Yurlis juga, kalau ada selain yang tadi sudah disampaikan juga boleh. Apa setuju Bu Farida, Bu Fauzia dengan Bu Ya, Yudlis setuju, dengan Pak Guru. usulan-usulan yang sudah masuk? Setuju Pak Guru. Oke, baik. Sini ada 6, cocok sekali kan ada 6. Jadi ini bisa dibagi bertiga ya dengan para pendukung ya. Kalau tadi kan para pimpinan partai yang sudah mencari calon presiden dan wakil presidennya. Nah, sekarang silahkan ya. Yaumal Qiyamah Unzilal Quran ini bisa ke Bu Fauzia, Al-Kutubus Samawiyah Al-Adlu ini bisa ke Bu Yurlis, kemudian yang terakhir, 2 yang terakhir ini kita berikan kehormatan kepada Bu Nur Aida untuk, mohon maaf, Bu Farida untuk melihat kecocokan pasangan yang sudah diusulkan oleh ibu-ibu bapak yang lain tadinya. Silakan Bu Fauziah, 2 nomor pertama Ibu, bagaimana komentarnya? Itu tadi jawabannya yuhasibukumullah ya Pak ya? Ya. Yaumau. Masih ini nih Pak, saya belum apa namanya? Masih ngeblank nih untuk ininya Pak. Silakan kita berbagi soal blanknya, silakan. Yaumau. Ini artinya juga saya belum lupa nih Pak artinya. Ya boleh, silakan diceritakan. Ya. Yang terlupa yang mana? Ini yuhasibukumullahu ala a'malikum. Iya. Apa bisa kita cicil Ibu? Tidak kita borong sekaligus? Ya. Yang mana yang Ibu ingin bahas mula-mula? Yang ini Pak, yuhasibukum. Iya, baik. Pertama, seperti biasa ya, Bu Fauzia, gunakan kemampuan yang sudah dimiliki untuk memprediksi itu satu rangkaian itu apakah satu kata atau lebih dari satu? Lebih dari 1. Iya, bagus. Persisnya berapa? 2. Iya, bagus. Yang pertama apa, Ibu? Yuhasibu. Terus yang kedua? Kum. Iya, bagus. Apakah yang pertama atau kedua nih yang blanknya? Yang pertama. Oke, bagus. Seperti biasa Ibu ya, kita kembangkan kemampuan untuk mandiri mengerti. Coba prediksi 3 pokoknya apa? 3 pokoknya huruf H, huruf sin, sama ba ya Pak. Iya. Ada H, ada sin, apa ba gitu. Kira-kira bisa dibaca apa itu? Hasib. Hasiba. Nah, misalnya begini, nih saya kasih clue ya. Ya, saya kasih clue, Ibu lihat ke layar ya, Bu. Nih. Tuh. Beda ya.
Nah, ini SMS masa lalu ini. Dulu ada kalau nggak salah namanya Asia, dihitung tuh per karakter. Coba Bu baca. BDN, HSB, DN, Jangan Badan. seperti ini. Dianggap ini seperti kalimat ya, dianggap kalimat ya Pak ya. ya itu anggap itu Badan. kata, hanya diberikan ininya aja, hanya diberikan clue-nya saja, hanya konsonannya aja gitu. Badan. Oke, bagus. HSB saya nggak tahu. RKY itu rakyat. Oke. DN-nya dalam negeri. Oke, bagus. Terus Badan. HSB nggak tahu Pak, HSB Pak. nggak tahu ya. Saya tambah clue ya. Biasanya ini muncul di awal Ramadan, di akhir Ramadan. Hari di awal Ramadan. Hari libur. Apa ya Pak? Tidak ya, HSB. tidak juga, tidak dapat juga ya. Belum. Nah, Sebelum biasanya Ramadan. ini kan kalau kita bicara dengan awal Ramadan ya, kalau kita bicara dengan awal Ramadan itu kan untuk menentukan ini sudah masuk Ramadan apa belum. Oh, hisab ya Pak. Oke, bagus. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Itu udah clue-nya sudah sangat jelas. Silakan. Badan, hisab, dan ruqyat. Oke, Ruqyat. bagus. Tapi mudah-mudahan Ibu paham ya istilah itu ya. Itu sudah sering di masyarakat kita. Sudah sering di masyarakat kita. Tapi belum tentu juga kita paham kan. Belum tentu juga kita paham. Sesuatu yang sering belum tentu kita paham. Apa yang Ibu pahami tentang badan tersebut? Untuk menentukan kapan kita mulai berpuasa. Iya, oke, bagus. Hari Dengan cara apa raya. Ibu? Kenapa Pak? Dengan cara apa? Melihat hilal. Oke, bagus. Kalau yang melihat yang mana? Kalau yang melihat di sini. Iya. Tunggu, yang melihat ruqyat ya. Oke, bagus. Selain dengan cara melihat, ada lagi satu metode yang juga dikenal dalam masyarakat kita. Dengan cara apa, Ibu? Hilal itu hisab. Oke, apa maksudnya hisab? Hisab menghitung. Nah, tuh udah ketemu. Oke. Jadi ini sama Bu dengan yang ini. Jadi Ibu jangan terkecoh dengan jumlah huruf. Hisab. Jangan terkecoh dengan jumlah huruf. Disinilah perannya nalar. Ya, yang kita sebut dengan pantas, serap, sorop, nalar, ibadah. Oke? Oh, hisab. Oke. Nah, setelah sudah ya, apa makna dasarnya Ibu? Hisab. Makna dasarnya. Makna Hitung. Yang lain tolong bantu saya untuk sampai sukses ya. Jangan dipotong di tengah jalan ya. Itu biar Bu Fauziah menemukan jalan sendiri. Hitung. Iya, oke, bagus. Nah, sekarang kalau sudah tahu arti dasarnya, Ibu gunakan pengetahuan Ibu terkait dengan bentuk ya, terkait dengan posisi kata di dalam kalimat. Itulah yang akan membantu kita untuk semakin pintar di dalam memahami. Oh, jadi Allah menghisab, menghitung. Oke, bagus. Amal kalian. Oke, bagus. Itu kan bisa kan, Ibu? Artinya dengan kemampuan yang Ibu miliki bisa kan sampai pada pemahaman itu. Gitu. Oh, jadi pada hari kiamat itu Allah menghisab kalian atas amal kalian. Oke, bagus. Nah, sekarang kalau Ibu ingin ungkapkan, gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Gunakan bahasa Indonesia yang bagus sekarang. Kalau sudah paham arti dasarnya. Allah akan menghisab atas perbuatan kalian. Iya.
Ibu, Bu Fauziah itu tidak ada terasa ini ya, apa namanya? Apa sih istilahnya ya, dalam bahasa kita itu kalau kita nyapu itu ada apa kita bilang ya, kayak ada pasir-pasir gitu tuh, apa sih kata bahasa kita? Kalau nyapu, Ngeres. Nah, Ibu nggak ada pikiran ngeres gitu Ngeres, waktu ngeres. mengatakan Oh. menghisap atas. Menghisap amal perbuatan. Iya kan gitu kan, kita orang Indonesia bilang begitu kan? Iya enggak? Iya, Allah apa? akan Allah akan menghisap. Iya bahasa Indonesianya Ibu. Bahasa itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Boleh dianggap bahasa Indonesia, itu namanya serapan. Ibu Iya. paham karakter serapan itu? Karakter serapan itu impor, tapi biasanya di produk lokal juga ada, Ibu. Allah akan memperhitungkan atas amal kalian. Nah, itu yang saya bilang. Ibu nggak berasa ngeres gitu waktu mengatakan akan memperhitungkan atas gitu, bahasa Indonesia begitu. Ngeres. Jadi harus yang lebih baik lagi ya. Enggak, maksud saya Ibu berasa ada sesuatu yang ngeres nggak gitu ya, di pikiran Ibu waktu mengatakan menghitung atas gitu. Enggak, kalau enggak ya enggak apa-apa, kan ini soal perasaan ya Bu, ini kan soal perasaan. Enggak sih Pak. Enggak, kalau saya coba aja buktinya, Ibu coba bikin kalimat sendiri pakai kata menghitung. Terpikir enggak Ibu kalau bikin kalimat sendiri, menghitung itu kemudian dilanjutkan dengan kata atas, coba. Saya ingin dengar Ibu bikin kalimat sendiri. Membalas ya Pak? Bukan, bukan. Menghitung Ibu itu, bikin kalimat dengan kata menghitung. menghitung amal. Oke, bikin kalimat Apapun sendiri, bentuk. jangan ke sini. Ibu terpengaruh nanti kalau ke sini. Bikin kalimat bahasa Indonesia menggunakan kata menghitung. Allah akan menghitung. Ibu, jangan ke sini. Bikin kalimat sendiri Kalimat dalam sendiri bahasa bukan- Indonesia menggunakan kata menghitung. Misalnya, saya bukan menghitung kalimat ini ya, Pak? hutang, saya menghitung hari. Saya menghitung uang kembalian dari Bagus, satu. Yang kedua. Yang kedua, Ini kita bahasa Indonesia aja kalau lagi begini tuh, aduh Pak Guru geblank kalau kayak begini tuh, padahal gampang banget padahal. Ayo kita dengarkan teman-teman yang lain ya, kita dengarkan ya Ibu ya. Silakan Bu Nuraida bikin kalimat sendiri, jangan ke situ ya, bikin kalimat sendiri bahasa Indonesia menggunakan kata menghitung. Ya sudah, saya akan menghitung jumlah murid di kelas itu. Oke, bagus. Oke, itu dia kalimat Bu Nuraida. Bu Farida. Dia telah menghitung uangnya. Oke, bagus. Yang berikutnya, ya kita saksikan ya, kita dengarkan sama-sama ya Bu Fauzia ya. Berikutnya, Bu Fatima. Saya menghitung orang yang hadir. Oke, bagus. Berikutnya Pak Hamid. Cucu saya menghitung hari, berapa jumlah hari, kapan ibunya pulang. Iya, oke, bagus. Terakhir Bu Mute. Saya menghitung jumlah uang itu. Iya, oke, bagus. Coba Ibu Bu Fauzia simak. Dari semua kalimat yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, itu tidak ada satupun bikin kalimat setelah menghitung pakai atas. Ada yang menghitung hari, ada yang menghitung jumlah uang, ada yang menghitung berapa orang yang hadir. Itu, Ibu paham nggak? iya, nggak ada yang Itu pakai yang atas. saya bilang. Itu yang saya bilang. Apa Ibu nggak merasa ngeres? Ngeres. Itu loh, gitu waktu menghitung atas gitu loh. Soalnya masih terpengaruh ada alanya.
Itu yang saya mengatakan bahwa beda antara kita mengerti, ya, kita memahami dengan kita menjadi mesin terjemah gitu. Ya, kita mesin terjemah. Oke, bisa diikuti ya? Insyaallah. Ya, silakan. Apa maknanya berarti? Allah akan membalas amal kalian. Oke, bagus. Perbuatan Mana kalian. yang bermana membalas, Ibu? Ya, ini saya artikan hisab ini, Pak. Bukankah tadi sudah kita diskusikan mana dasarnya? Menghitung gitu. Jadi iya deh. Allah akan menghitung perbuatan kalian. Iya, oke, bagus. Kalau digabungkan antara kanan dengan kiri bagaimana jadinya? Pada hari kiamat, Allah akan menghitung perbuatan kalian. Iya, bagus. Nah, jika Ibu nanti Bu Fauziah ya berkenan ya, coba Ibu tulis makna tadi. Ya, Ibu tulis makna tadi. Lalu Ibu bandingkan dengan kalau Ibu artikan kata demi kata. Ya, Ibu bandingkan antara ini satu kata, ini artinya ini satu kata, ini artinya ini, karena ini ada alam, maka Ibu artikan atas, coba. Ya, lalu nanti Ibu bandingkan itu. Apa kesan kita, gitu ya? Apa yang terpikir ketika membandingkan antara tadi ya, kebiasaan kita. Begitu setiap kali kata muncul, begitu setiap kali kata muncul, dengan kita coba mempertimbangkan apa yang kita pahami, lalu kita gunakan bahasa Indonesia yang sewajarnya, yang seumumnya, yang sebiasanya. Gitu. Oke, itu ya. Nanti Ibu coba lakukan sendiri nih, dilakukan sendiri supaya berasa, supaya berasa. Oke, kita lanjut berikutnya. Silahkan yang kedua, Bu Fauzia. Yang kedua, unzilal Quran. Tadi pasangannya ila asyrafil mursalin. Al-Quran diturunkan ini Pak, asyrafil ini artinya Pak. Asyraf. 3 pokoknya kira-kira apa? Syaraf, shin, ro, fa. Syarafa, syaraf. Kalau ada ro ha mim bisa menjadi rohim ya. Rohim. Kalau ro ha mim bisa menjadi rohim, berarti shin ro fa bisa jadi apa? Syaraf. Saya bantu lagi ya Bu ya. Saya bantu lagi. Kalau Ibu ini tetap nggak ketebak pun, nggak ada ide, sampaikan juga nggak apa-apa Bu. Saya tidak ada persoalan. Yang penting kita sudah berusaha ya. Kalau ro ha mim bisa menjadi rohim, berarti shin ro fa bisa menjadi apa? Shin ro fa rohim. Kalau saya tidak tulis, Ibu kebayang nggak? Apa Bisa yang juga, terjadi? Pak. Perubahan apa yang terjadi? Rohim, Kalau saya gitu. tidak tulis, Ibu bisa membayangkannya tidak? Bisa Pak. Oke, baik. Ro ha mim bisa berkembang menjadi rohim. Rohim. Kalau shin ro fa bisa berkembang menjadi apa? Nah, ini belum rohim. Syaraf. Saya bantu dengan cara menulis ya. Mudah-mudahan Ibu bisa terbuka lebih jelas di dalam melihat hubungan-hubungan ini ya. Tadi ada ro, ada ha, ada mim.
Rahim. Rohim ya. Jadi ibu telaah ya, ibu amati mana yang baru, mana yang lama. Nah, kalau ro ha mim bisa menjadi demikian ya, bisa jadi demikian, maka bagaimana kalau modalnya adalah shin, ro dan fa? Syarifah. Kita ulang lagi ya, Ibu, usahakan semirip mungkin. Rohim. Syarif. Oke, bisa. Gitu ya. Syarif. Syarif. Ada ide makna syarif? Syarif, Syaraf, Syarif. Enggak juga? Enggak. Kalau gitu, mari kita maju ke masa lalu. Mohon berkenan buka buku buku 1 kita ya. Pelajaran 5, Bu Fauzia. Pelajaran 5. Aduh. Baik, tadi setelah kita coba review dengan membuka kembali kenangan masa lalu di Bahasa Arab Qurani 1 pelajaran 5, asyraf itu apa makna dasarnya? Mulia. Oke, bagus. Kalau begitu, apa masih ada yang belum terpahami untuk pasangan yang kedua? Sudah, Pak. Oke, baik. Apa yang Ibu pahami dari pasangan yang kedua? Maknanya ya, Pak ya? Iya, betul. Al-Quran diturunkan kepada utusan yang mulia. Iya, bagus. Mana yang bermakna mulia tadi, Ibu? Asrafil. Iya, bagus. Itu dalam perasaan Ibu itu sifat apa bukan, Bu? Sifat. Oke, bagus. Apa ada teringat Ibu kalau sifat diawali dengan hamzah itu melahirkan makna apa, Ibu? Lebih Paling. bermakna lebih mulia ya, Pak. Lebih. Jadi itu yang Ibu ingat ya, kalau ada sifat diawali dengan hamzah maknanya lebih ya. Lebih. Paling. Yang Nggak apa-apa, kalau iya katakan saja iya supaya saya nggak merasa nggak enak yang gitu. mulia, Kalau saya kan jadi bingung nih, iya apa tidak gitu. Bermakna yang mulia gitu, Pak. Oke, baik. Jika demikian, mari kita maju ke masa lalu ya, maju ke masa lalu. Setelah kita mereview pelajaran yang keempat ya, bahwa kalau sifat diawali dengan hamzah bisa menandakan ini dan ini. Di sini kalau Ibu lihat konteksnya mana yang paling cocok di situ digunakan, lebih atau paling? Paling. Oke, bagus. Bagaimana jadi makna lengkapnya? Al-Quran diturunkan kepada utusan paling mulia. Itu paling mulia sifat apa bukan, Bu? Sifat. Oke. Bahasa Indonesia bisa ditambahkan apa kalau sifat, Ibu? Apa, Pak? Oke, baik. Ibu, Bapak yang lain mungkin ada yang ingat kalau sifat bahasa Indonesia bisa ditambahkan kata apa? Iya. Pakai yang, Pak. Iya, Yang. bisa ditambahkan Yang yang. paling. Jangan keras-keras, nanti rontok itu yang diingat di kepala. Sehingga kalau bahasa Indonesia misalnya besar, kita bisa bilang yang besar. Kecil kita bisa bilang yang kecil. Jauh kita bisa bilang yang jauh. Tapi kalau kata benda dalam bahasa Indonesia, meja, yang meja, nggak cocok gitu. Lari, ya, oke bisa jadi gitu. Oke ya, Bu? Bisa, Bu Fauzia? Iya, Pak. Diartikan lagi ya, Pak? Enggak, jangan diartikan, tapi udah. yang Ibu pahami aja, yang Ibu pahami insya apa. Allah, Pak. Insya Allah mudah-mudahan enggak. Silakan Ibu. Al-Quran diturunkan kepada
utusan yang mulia. Oke, Pakai terima paling kasih. lagi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi kita tambahkan ya, yang paling mulia. Gitu. Yang paling. Nggak apa-apa Bu. Itu ya. Kata orang ya, asalkan rajin menimba air, walaupun kendi yang kita pakai itu banyak bocornya, nggak apa-apa. Yang penting rajin. Bolak-balik ke kali gitu ya. Di sini ditutupin kendinya, di situ bolong. Kan akhirnya apa nanti? Akhirnya seputar jalan yang kita lalui bolak-balik itu akan subur. Nah, kenapa? Disirami oleh kendi kita yang bolong. Yang penting rajin ya Ibu ya. Istiqomah belajar terus. Walaupun di sini ditutup, di sananya bolong. Nggak apa-apa. Satu lagi Bu, nih jika masih bisa ya Bu, kalau enggak ya enggak apa-apa sampai di situ ya. Ibu mengatakan diturunkan itu dari mana? Ada inspirasi pakai di? Ada U sama I itu loh Pak. Oke, bagus. Itu artinya UI, ada U ada I itu Pasif. bermakna pasif itu. Pasif. Berarti itu madin apa mudhari Ibu? Madin. Oke, bagus. Kalau madin berarti ada makna apa di situ? Telah. Iya, bagus. Nanti Ibu bisa tambahkan itu. Dengan menyadari itu, Al-Quran telah diturunkan. Nah, bisa begitu. Oke ya, Bu? Iya, Pak. Alhamdulillah. Nggak ngantuk lagi ya, Bu ya? Oke, terima kasih Bu Fauzia. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih banyak. Untuk yang ketiga dan yang keempat. Siapa yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi komentator perjodohan yang ketiga dan yang keempat? Guru. Saya boleh Pak Guru. Tadi sudah kita pilih orangnya. Tadi yang tidak mengusulkan itu posisinya memverifikasi. Yang tidak menjodohkan posisinya adalah berkomentar. Bu Farida atau Bu Yurlis yang kedua dan yang ketiga? Yang ketiga dan yang keempat. Saya Pak Guru. Ya, silakan Ibu. Apa yang Ibu pahami dari pasangan yang ketiga dan yang keempat? Kutubus samawiyah mislu Qur'ani wat Taurati wal Injil. Iya, silakan. Kitab-kitab samawiyah antara lain Al-Qur'an, Taurat, dan Injil. Iya, bagus. Bu Yurlis, kalau mengatakan antara lain itu berarti masih ada yang lain ya, Bu ya? Oh iya. Oh, nggak ada. Masih ada yang lain. Iya. Iya, Ibu berpaham begitu ya? Kalau mengatakan antara lain itu berarti masih ada lagi yang lain ya? Iya. Apa yang tidak termasuk di situ? Zabur. Oke, bagus ya. Tadi apa maknanya, Ibu? Kitab-kitab samawiyah antara lain Al-Qur'an, Taurat, dan Injil. Iya, bagus. Ibu mengatakan kitab-kitab itu berdasarkan apa, Ibu, sehingga Ibu mengulanginya, kitab-kitab? Jamak dari... Oh, bagus. Yang mana yang jamak, Ibu? Kutub. Iya. Kalau tunggalnya masih ingatkah? Kitab. Oke, bagus. Kemudian as-samawiyah ini bahasa Indonesia apa bahasa Arab, Bu? Bahasa Arab. Iya. Kalau bahasa Indonesianya apa, Ibu? Langit. Oke, bagus. Apa maksudnya? Ibu punya pemahaman apa maksudnya? Kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Iya, oke, bagus. Kirain diturunkan dari Allah ya, tapi dari langit. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya yang keempat, Bu. Silakan. Masih saya ya, Pak? Iya, Ibu. Masih dengan Ibu. Al-adlu la nufarriqu baina ahadim min auladina.
yang adil tidak membeda-bedakan salah seorang dari anak-anak kami. Iya, bagus. Ibu tadi mengatakan yang adil, apakah karena memahami di situ ada bentuk sifat atau bagaimana, Ibu? Adil. Adil sifat apa enggak ya? Ragu, Pak. Ya, coba Ibu, kalau sifat yang Ibu kenal cirinya bagaimana? Kalau sifat misalnya apa gitu, ciri-ciri yang Ibu masih ingat gitu. Bentuk 4. Iya, ciri-ciri yang masih Ibu ingat apa? Ada alif lam. Oke, apa lagi? Isim apa ya? Alif lam. Alif lam. Adil. Sudah itu saja yang diingat Ibu? Iya. Baik, coba kita tanya yang lain ya. Kita tanya yang lain. Ibu-ibu, bapak yang lain, kalau bentuk sifat, tanda yang kita pernah pelajari yang teringat apa? Ada alif, Hurufnya ada fathah diikuti kasroh. alif di huruf kedua. Oke, Alif lam ada bagus. fathah kasroh. Iya, bagus. Bu Yurlis, dengar itu? Ulangi lagi, Pak. Saya enggak menyebut, jadi saya enggak bisa mengulangi. Coba kita dengarkan lagi ya, ibu-ibu. Apa yang lain apa? Penciri bentuk sifat yang pernah kita pelajari? Huruf kedua Alif lam, terus Kedua. huruf pertama fathah, huruf kedua kasroh. Huruf pertama fathah, yang kedua kasrah. Sudah, Ibu? Yang pertama fathah, yang kedua kasrah. Tapi enggak Sudah, ada Ibu? kasrah. Adil, adil. Oh, belum paham, Pak. Bukan. Pertanyaan saya, Ibu dengar tidak tadi? Dengar. Oke, bagus. Apakah Ibu melihat ciri yang teman-teman sebut tadi? Yang kasrahnya enggak ada. Ya, berarti kalau begitu, apakah dia condong dipahami bentuk sifat? Tidak ya. Oke, bagus. Jadi begitu ya caranya ya. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian ini supaya nanti kita tidak salah dalam bersikap. Ini bukan soal salah betul ya, karena ilmu kita kan masih terbatas ya. Bukan soal salah betul, tapi yang lebih utama adalah ada ilmu yang bisa kita gunakan. Nah, kalau begitu coba Ibu kenali itu kalau dia bukan bentuk sifat, kira-kira bentuk apa itu atau bentuk berapa itu kalau dia bukan bentuk sifat? Bentuk masdar. Oke, bagus. Dari mana kita bisa menduga dia adalah masdar? Sukun di tengah. Oke, bagus. Kira-kira tadi Ibu sudah pertimbangkan nggak sukun itu? Belum. Gitu. Itu kan artinya ilmunya nggak dipakai, itu artinya punya ilmu tapi tidak dipakai. Seumpama Ibu memakai ilmu yang tadi ya, bahwa sukun di tengah itu kemungkinan besar adalah bentuk masdar, kan jadinya langsung kepada apa yang kita bahas. Jadi apa maknanya al-adlu, Bu? Adil. Kan bentuk masdar, Bu. Bentuk masdar.
Misalnya begini ya, Bu Yurlis ya, misalkan ya. Misalnya kita punya kata makan misalnya. Kira-kira nanti, kan ada bahasa Arabnya itu makan. Ada juga kan bentuk masdarnya. Kira-kira bentuk masdarnya itu nanti akan diartikan apa? Makanan, Bagus. Kalau minum, Bu? minuman, Bagus. Kalau duduk, Ibu? kedudukan, Bagus. Kalau adil, Ibu? keadilan, Nah, kan pinter tuh, Ibu. Tuh. Oke, dilanjutkan, Ibu. keadilan, tidak membeda-bedakan antara yang seorang di antara anak-anak kami. Iya, bagus. Mana yang bermakna membedakan, Ibu? Nufarriqu, Siapa yang membedakan, Ibu? kami. Dari mana diduga kaminya? Itu nun. Iya, bagus ya. Tuh. Apa tadi? Berarti maknanya la nufarriqu, apa maknanya? Kami tidak membeda-bedakan. Bagus. Coba sedikit Ibu, Ibu ingat nggak kita dulu pernah diskusi ada beda antara kami dengan kita. Ibu ingat nggak bedanya kami dengan kita? Kami. Kalau lupa ya katakan aja lupa, nggak apa-apa. Saya nggak mendesak ya, tapi maksud saya supaya lebih efisien gitu. Ibu ingat nggak dulu kita pernah membedakan antara kami dengan kita? Kami. Kalau kita semuanya, kalau kami Oke, kita lanjutkan ya, Bu ya. Kita lanjutkan. Auladina, apa maknanya? Anak-anak kami. Ibu mengatakan anak-anak, pertimbangannya apa, Ibu? Jamak. Iya, bagus. Tunggalnya apa, Bu? Mungkin Ibu ingat? Walad. Iya, oke, bagus ya. Terima kasih Bu Yurlis. Itu juga sekaligus menjadi pengingat untuk teman-teman yang lain. Tadi al-kutub itu jamak, tunggalnya adalah kitab. Kemudian aulad itu juga jamak, tunggalnya adalah walad. Oke, baik. Terima kasih Bu Yurlis. Kita lanjut berikutnya. Ini Bu Farida yang mendapatkan bagian 2 pasangan terakhir. Silakan Bu Ida. Illallahil masir turja'una ilaih. Kepada Allah tempat kembali. Kalian akan dikembalikan kepadanya. Iya, bagus. Coba pakai bahasa Indonesia Bu Ida. Kepada Allah tempat kembali. Kalian akan dikembalikan kepadanya. Menurut pemahaman Bu Ida, apakah ungkapan kepada itu biasa digunakan sebagai subjek? Enggak, Pak Guru. Enggak. Berarti Ibu, kalau enggak ya Ibu bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan itu gitu, bahwa kalau kepada itu gitu, kepada itu biasanya bukan subjek. Berarti kalau begitu gitu, Ibu bisa menyesuaikan, jangan ditaruh di depan kalau dia bukan subjek. Allah, kalian akan dikembalikan. Allah tempat kembali. Boleh. Allah Terus? tempat kembali. Kalian akan dikembalikan padanya. Iya, oke, bagus. Itu ada makna pada dikembalikan itu apa pertimbangannya? Ini bentuk UA.
Apa itu? Majhul, Pak Guru. Apa? Majhul, pasti. Iya. Oke, bagus. Ya, lanjut berikutnya. Gufronaka Allahumma gfirli. Ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, berikan ampunan kepadaku gitu. Iya, bagus. Bagaimana jadinya? Ampunilah kami. Ya Allah, berikan ampunan kepadaku. Iya, oke, bagus. Yang sebelah kanan itu dalam pemahaman Bu Ida itu berapa kata itu? 3. Yang pertama apa, Ibu? Engkau. Yang Kita pertama sedang gufro, bicara gufro. bahasa Arab apa bahasa Indonesia ini, Ibu? Yang pertama gufro, yang kedua na, yang ketiga ka. Bagus ya. Gitu. Yang kedua apa artinya? Kami. Bagaimana penjelasannya bisa bermakna kami? Nah, Pak Guru. Iya. Ini na di depan apa na di belakang? Nah, di belakang. Coba lihat ya, coba lihat buku ya. Coba lihat buku. Di bagian awal nih, buku 2, sebelum pelajaran pertama, setelah ya. Sebelum pelajaran pertama, setelah daftar isi, coba Ibu lihat yang bermakna kami di akhir itu seperti apa ya? Coba dilihat dulu ya. Mungkin ada yang terlewat, ada yang terluput dari perhatian Ibu. Oke ya. Kalau dia di awal, nah yang bermakna kami itu kan kalau nun ada di awal mudhari ya. Nah, sedangkan kalau di akhir yang bermakna kami itu tulisannya seperti itu. Nah, ya, kira-kira itulah yang dulu kami mengatakan bagi kita yang pemula, jangan hanya mengandalkan bunyi, karena kadang-kadang pendengaran kita kurang. Diperkuat juga dengan tulisannya. Bahkan bagi pemula, kata saya, yang penting hurufnya sama. Soal bunyinya berbeda, enggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini sama seperti coba Bu Ida ya. Coba ya. Kalau dengan modal ro ha mim, oke? Modal ro ha mim di basmalah bisa berkembang menjadi apa? Ar-Rahim. Itu saja. Ar-Rahman. Nah, begitu. Coba dulu waktu belajar Rahman, ada nggak makna kita di situ? Nggak ada, Pak Guru. Nggak ada. Jadi ya karena memang bukan bermakna kita. Kira-kira seperti itu juga halnya dengan kata gufron. Gitu. Begitu juga halnya makna gufron. Berarti nggak diartiin, Pak Guru nanya. Mau diartikan apa, Bu Ida? Mau diartikan apa coba? Permohonan, permintaan. Engkau ampunilah. Engkau ampunilah. Ampunilah. Ya Allah, ampunilah aku. Mau diartikan apa, Bu Ida? Enggak ada kan? Nggak ada. Baik. Nah, jadi gufronaka itu berapa kata? 2. Yang pertama? Gufrona. Ya, yang kedua? Ka. Yang pertama maknanya apa? Ampun. Ampunilah. Dari mana adalahnya? Karena kebiasaan aja, Pak Guru. Coba ya, pakai ilmu ya. Kalau pakai ilmu ya. Ya. Ada nanya, berarti penegasan. Gufrona. Gimana, Bu? Yang pertama mananya? Ampunilah. Dari mana lahnya?
Itu tertukar posisi kali Pak Guru. Maksudnya bagaimana? Tertukar posisi Tertukar bisa melahirkan posisi. lah begitu? Iya, penegasan. Jadi Ibu mengatakan lah itu penegasan begitu maksudnya? Iya. Bukan bermakna perintah, bukan? Gufrona. Bukan. Masa Oh, tahu gitu. termohon. Menegaskan Ini apa? Hah? Menegaskan apa? Mohon ampun. Kok ada mohonnya lagi? Kan bukan perintah katanya. Oh. Aduh, apa ya? Kalau ada yang bertukar, yang mana maksud Ibu bertukar? Itu Kak, engkau. Memang bukannya Kak yang begitu memang adanya di belakang ya? Iya, kalau diartiin jadi depan, engkau ampuni. Maksud saya yang bertukar itu yang mana? Yang Kayaknya namanya Pak bertukar itu kan begini ya ilmunya. Yang bertukar itu kan begini. Biasanya di belakang, ini bahasa Arab yang kita omong ya, bukan bahasa Indonesia ya. Iya, iya. Biasanya di belakang, ini ditaruh di depan. Atau sebaliknya, biasanya di depan, ini ditaruh di belakang. Apa Ibu melihat ada fenomena begitu di sana? Nggak ada Pak Guru. Nggak ada. Oke, berarti gitu ya, tidak ada makna penegasan di situ. Coba kita lihat sekarang ya. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, kan ada dua kata, gufron dengan K. Nah, apa makna gufron? Ampunilah. Ampunilah. Jangan pakailah lagi Ibu Solihah. Kan tadi sudah kita diskusi tadi. Nggak ketemu itu. Ya. Apa? Ampunan mungkin ya. Ampunan. Nah, lalu K-nya? Ampunanmu. Iya, coba kita lihat sekarang. Ampunanmu, kan begitu maknanya. Ampunanmu. Mana yang bermakna ampunan? Gufron. Gufron. Huruf terakhirnya apa? Nun. Nun. Bunyinya apa? Gufrona. Indikasi apa kalau dia A? Indikasi objek. Nah, kira-kira begitu ke sana larinya. Gitu. Jadi kira-kira ini gufron ini adalah objek. Lalu kemana subjek dan predikatnya? Namanya juga orang doa, gitu ya. Namanya juga orang doa. Suasana kebatinannya itu dekat, ya. Suasana batinnya itu dekat. Orang kalau sudah dekat nih, seperti Pak Hamid dengan Nyonya gitu, nggak perlu mengatakan ma. Nyebutnya apa sih Pak Hamid? Bapak apa AA? Nin. Kalau Nin. Bapak menyebut diri sendiri kemana? Ke Aki. istri apa? Aki. Nah, kan nggak perlu. Dan cucu. Nin, Aki minta air, enggak kan? Air. Nah, air aja udah cukup begitu. Air gitu. Ya. Air gitu. Oh, sama juga dalam konteks ini dengan suasana ketika kita berdoa, suasana yang terbangun itu suasana kedekatan hati. Bahwa kita merasa Allah dekat dengan kita, Dia akan mengabulkan apa yang kita minta. Sehingga nggak pakai ngomongnya lama-lama. Begitulah kira-kira orang kalau sudah seperasaan, kalau manusia, kalau sudah sehati gitu. Cukup ya, dia akan mengatakan seperti tadi, air sudah, itu artinya minta air gitu. Bahkan nanti kalau cuma mengatakan air, ya, mengatakan air, bisa jadi yang keluar adalah teh, bisa jadi yang keluar adalah susu, yang jadi keluar adalah kopi panas. Karena apa? Karena sudah paham si Aki kalau mau minum minta air, itu artinya itu adalah kopi apa hitam, teh manis dan sebagainya. Kira-kira begitu penjelasannya, sehingga di sini ungkapannya langsung gufronaka. Nah, subjek predikatnya apa? Ya tergantung konteksnya, bisa seperti tadi. Air maksudnya saya minta air.
Gufronaka bisa bermakna aku memohon ampunanmu. Begitu. Ya, ya. Bisa dipahami Ibu Bapak sekalian? Bisa, Bisa Pak Guru. Iya. Terus bentuknya apa dong Pak Guru gufrona ini? Dari maknanya bagaimana tadi dari maknanya? Masdar. Iya, pinter. Kayak Rohman. Ya. Ya. Penambahan, lalu begini ilmunya. Penambahan alif dan nun pada kata bahasa Arab, kita pernah sih dulu bahwa ada 3 huruf yang biasanya menandakan banyak. Apa itu? Alif, ta, Alif, ya. ta, nun. Bukan. 3 Ya, nun. huruf yang biasa menandakan banyak. Ya, Kalau nun. Mim, digabung alif, itu ta. jadinya bermakna tidur. Masih ingat gak? Kalau digabung maknanya jadi tidur. Ya. Nun, wow. Naum. Betul. Ada nun, ada wawu, ada mim. Gitu. Ada nun, ada wawu, ada mim. Itu. Di samping yang tadi ya, penanda banyak itu. Ya, penanda banyak, ada wawu nun, ada ya nun, ada alif dan ta. Gitu ya. Tapi kalau ini secara huruf ya, secara huruf kita pernah dulu ada nun, ada waw dan mim. Jadi menandakan banyak. Ini kata gufron ya, kata gufron ini mengindikasikan ampunan yang banyak. Ya, ampunan yang banyak. Seperti halnya Rahman itu juga menandakan kasih sayang yang banyak. Kita temukan kata yang lain juga seperti Ramadan. Ada yang pernah sampai kajiannya kata Ramadan makna dasarnya apa? Membakar bukan ya Pak? Ya betul. Nah, Membakar, disebut dengan Ramadan, dia membakar banyak hal. Dia membakar dosa-dosa kita, sekaligus juga membakar lemak-lemak kita itu. Namanya juga bulan Ramadan gitu. Banyak sekali dosa-dosa kita yang gitu. Di samping juga kalau namanya membakar panas. Banyak yang panas. Ya perut kita juga kalau nggak diisi kan juga jadinya panas. Suasana siang hari juga itu panas. Ada kata yang lain seperti apa tadi ya, ada Ramadan, ada kata gufron, ada kata Rahman, ada juga kata sailan misalnya dalam bahasa Arab itu yang bermakna banjir bandang. Kalau sail saja itu artinya aliran biasa. Kalau bahasanya Quran itu sail itu genangan. Nah, kalau sailan itu udah jadi banjir. Tapi kalau dalam kondisi politik sekarang sih beda. Kalau kejadiannya di Jakarta, itu namanya banjir. Kalau kejadiannya di Jawa Tengah, namanya genangan. Itu ya, ibu-ibu, apa sekalian? Ya. Oke, baik. Yang terakhir, ini berarti cocok semua ya, pilihan-pilihan yang tadi yang sudah diusulkan ya. Cocok Pak Guru. Cocok. Yang tidak ada pasangannya yang mana nih? Innallaha wasi'un alim. Ya, innallaha wasi'un alim. Yang ini Bu Yurlis, ini ada Bu Yurlis? Ada. Nah, ini nih yang nih terlihat dengan jelas ini penanda dia bentuk sifat. Wasi'un. Nah, huruf keduanya ada alif. Wasi'un. Seperti qari'un, seperti katibun, seperti kholikun, seperti kata alimun dan sebagainya. Alim juga ini juga sifat. Nah, tapi penandanya tidak seterang ini, tidak seterang wasi'un yang banyak kita temukan. Itu dia ibu-ibu. Ya, Pak sekalian, ini diskusi kita terkait dengan latihan menjodohkan ya. Coba kita lihat pasangan-pasangan kita tadi apakah sesuai dengan kunci jawabannya. Ya, kita perhatikan yang pertama, kita baca sama-sama.
Yaumal qiyamati yuhasibukumullahu ala a'malikum. Oke, cocok tadi. Unzilal Qur'anu ila asyrafil mursalin. Ya, bagus. Al-kutubus samawiyatu mithlul Qur'ani wat Taurah wal Injil. Oke, bagus. Al-adlu la nufarriqu baina ahadin min auladina ilallahil masir turja'una ilaih ghufranaka Allahumma ighfirli. Iya, ini yang tadi ya sedikit ya supaya ini ada tambahan informasi kepada Bu Ida ya. Yang lain mohon abaikan ya, ini khusus untuk Bu Ida dosis ini. Inilah yang kemarin Bu Ida contoh soalnya. Al-masir ini adalah mubtada'nya, ilallah ini adalah khobarnya. Ya, yang seperti ya kan lahu itu lahu asyru amthaliha. Ini tambahan sedikit untuk Bu Ida gitu ya. Nah, bahwa mubtada itu bisa tidak di depan kalimat ketika kalimat itu diawali oleh harfu jar. Ya, diawali oleh harfu jar. Tuh. Yang lain diabaikan saja karena ini dosis ini bukan untuk ibu bapak yang lain, cuman saya ingin membantu Bu Ida bisa mengejar ketertinggalan beliau dibandingkan gurunya. Nah, kalau sama teman-teman sih sama, tapi mengejar ketertinggalan beliau dibandingkan gurunya. Terima kasih Pak Guru. Bisa aja nih Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ibu-ibu bapak sekalian sebelum kita hari ini sudah banyak ya yang kita diskusikan walaupun materinya sedikit ya. Memang kan kita begitu ini gaya kita begitu. Ngetren di kita itu adalah ngetren slowly but surely. Slowly but surely. Oke. Ada ibu bapak sekalian? Mudah-mudahan ini bisa menambah ya, menambah yang kurang, memperkuat yang lemah, memperdalam yang masih dangkal. Ya, ini secara pemahaman ini akan sama saja Ibu Bapak sekalian sebenarnya apa yang kita pelajari di sini akan bermanfaat juga untuk tingkat-tingkat yang lain. Karena itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, kita mengambil posisi kita ingin mendalami apa yang sudah kita pelajari sehingga semakin dalam, semakin luas dan semakin kuat apa yang kita pelajari. Terima kasih ibu-ibu. Nih kita rindu sebenarnya mendengar suara Bu Des, tapi nggak enak ya minta orang tua nanti beliau merasa nggak nyaman. Jadi tapi cukup say hello. Mudah-mudahan sehat ya Bu Des dimanapun Bu Des berada. Terima kasih Bu Fauzia, Bu Yurlis, Bu Nur Aida. Mohon maaf Bu Nur Aida tadi sudah bagi-bagi kita ya, bagi-bagi yang mengusulkan biarkah mengusulkan tim verifikasi fit and proper testnya biar yang lain sehingga nanti kalau masuk surga bisa rame-rame kita masuk surga. Masa cuma dengar doang. Saya dengar teman saya masuk surga ya Allah. Iya dulu juga kamu belajar cuma dengar doang katanya kan kamu nggak langsung praktek. Makanya sekarang kamu dengar aja temanmu masuk surga. Surga punya Pak Guru. Enggak. Ini sekedar untuk memotivasi Ibu Bapak sekalian. Mari kebaikan itu tidak cukup cuma didengarkan. Ya, kebaikan itu tidak cukup didengarkan saja, tidak cukup diceritakan saja, tapi kebaikan harus menjadi bagian dari perilaku dan praktik kita bersama. Demikian ibu-ibu bapak sekalian, untuk kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala hal yang tidak berkenan. Ya, bukan maksud hati ingin menyusahkan dan sebagainya, tetapi ini jalan kita ambil supaya pemahaman kita semakin menguat. Terima kasih, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Pamit ya. Siap. Iya, Pak. Terima kasih.